Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi-Jayanti dari Prodi S2 Pendidikan IPS. Kali ini saya akan membahas tentang buku Ekonomi Pembangunan karya Bahrawi Sanusi. Di dalam buku ini, yang pertama kita akan membahas tentang negara utara dan selatan. Yang kedua, dunia ketiga, kedua, dan pertama. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai studi ilmu ekonomi pembangunan. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai mengapa ekonomi pembangunan ini wajib dipelajari. Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai perbedaan perkembangan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Pertama, yaitu negara utara dan negara timur. Menurut Willy Brandt, terhadap suatu pandangan yang menyederhanakan bahwa dunia ini dibagi menjadi dua kelompok kubu, yaitu kubu utara dan kubu selatan. Kubu utara ini mencakup dua negara industri kaya yang letaknya di sebelah selatan Ekuador seperti Australia dan Selandia Baru. Sedangkan kelompok selatan mencakup negara semi-industri yang maju seperti Brasil hingga negara-negara daratan atau kepulauan yang miskin seperti Chad atau Maldives. Beberapa negara di selatan termasuk negara pengekspor minyak yang mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di utara. Tetapi di dalam istilah umum, meskipun bukan sebagai pengelompokan yang seragam atau tetap, negara utara dan selatan disamakan secara luas dengan istilah negara kaya dan negara miskin atau negara yang sudah berkembang dengan negara yang sedang berkembang. Begitu juga ada yang mengelompokkan negara kaya dan negara miskin dengan sebutan negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Pada tahun 1970-an, pandangan-pandangan para ahli sosial dan para pelaksana pembangunan dunia ketiga mengungkapkan persepsi mereka dengan arti pembangunan yang sebelumnya tidak pernah ada. Dunia pertama diyakini sebagai kelompok negara yang tergolong negara kapitalis lanjutan. Dan dunia kedua yaitu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara sosialis lanjutan ke dunia ketiga. Dan negara dunia ketiga yaitu negara yang bangkit setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu wilayah-wilayah yang secara keseluruhan disebut sebagai dunia ketiga, yaitu wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, atau negara yang umumnya negara bekas jajahan dan miskin. Yang ketiga, kita akan membahas tentang studi ekonomi pembangunan. Studi ekonomi pembangunan di negara dunia ketiga terutama banyak berkaitan dengan berbagai isu seperti kemiskinan, ketidakmerataan, pengangguran, dan juga stagnasi atau kemandekan pedesaan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya dari ilmu ekonomi pembangunan. Menurut Bruce Herrick atau Charles Kindleberger bahwa pembangunan ekonomi itu mempelajari sebab dan cara penanggulangan kemiskinan massa. Sedangkan menurut M.L. Jingan, ilmu ekonomi pembangunan ini mengacu kepada berbagai masalah perkembangan ekonomi di berbagai negara-negara yang terbelakang. Dan yang terakhir, menurut Michel P. Todaro, studi ilmu pembangunan ini merupakan suatu cabang yang paling baru dan paling menggairahkan serta menantang dari disiplin ilmu yang lebih luas, yaitu ekonomi dan juga ilmu politik. Dengan demikian, kata Todaro, ilmu pembangunan itu membahas lebih luas dibandingkan dengan ilmu ekonomi tradisional maupun ekonomi politik. Menurut Bruce Herrick atau Charles P. Kindleberger, mengapa ilmu ekonomi pembangunan ini wajib dipelajari? Karena memiliki alasan seperti moral dan etika, kepentingan negara, kepentingan swasta, masalah lingkungan, dan adanya rasa ingin tahu intelektual.
Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai perkembangan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Jadi, perkembangan merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kemajuan, dan perubahannya dalam jangka panjang. Perkembangan menurut Schumpeter merupakan perubahan spontan dan terputus-putus di dalam keadaan stasioner yang selalu mengubah serta mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan merupakan berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dan pertumbuhan dapat diukur dengan objektif yang menggambarkan perluasan tenaga kerja, modal, jumlah perdagangan, dan jumlah konsumsi. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan menyeluruh.